Guys, aku mau menjawab pertanyaan tentang seputar dapur MBG. Pertama, yang ditanyakan oleh netizen itu adalah kenapa sih dapur tidak dibangun satu dapur satu sekolah? Aku jawab ya guys, karena bangun dapur seperti ini tuh butuh dana miliaran. Jika sekolah yang bangun, maka semua guru akan ribet yang akan berdampak ke siswa tentunya dan butuh waktu lama untuk melaksanakan program ini. Karena tahu sendiri kan, jika sekolah mau bangun, begitu ketat SOP-nya dan dana dari pemerintah juga tidak bisa cepat. Selain itu, tidak semua sekolah punya lahan yang cukup luas untuk dibangun dapur. Yang kedua, program ini hanya ladang korupsi. Aku jawab ya guys, saya tidak sepakat karena ini dapur yang bangun murni swasta. Tidak ada ganti dana bangun dapur dari pemerintah. Siapapun boleh buat asal punya uang. Adapun anggarannya untuk belanja dan untuk operasional sudah fix dijedok oleh negara, diawasi oleh KSPPG atau Kepala SPPG, akuntan profesional, dan nanti akan diawasi langsung oleh BPK, KPK, harus sesuai SOP yang berlaku. Dan ini ketat banget guys, jadi ini sangat susah untuk dikorupsi. Apalagi banyak mata yang mengawasi sehingga ini makin berat juga untuk dikorupsi. Yang ketiga, program ini hanya menguntungkan pengusaha. Guys, gini ya, aku jawab. Ini ada beberapa poin jawaban. A, pengusaha mengeluarkan minimal dana minimal 1,5 miliar. Belum termasuk tanahnya ya guys. Untuk buat dapur yang standar ketat banget agar bisa menjamin masakan itu sehat dan terjamin. Masa iya sih investasi banyak, miliaran, kemudian mengelola dengan penat, istirahatnya minim, masa nggak boleh ambil untung? Anda aja semua nabung di bank besarnya 1 juta aja mengharap keuntungan, gitu kan? Kemudian B, program ini bantu buka loker banyak. Per dapur butuh 50 orang yang bertugas. Kalian tahu nggak, kemarin yang melamar setiap dapur MBG yang butuh 50 orang, ada 500 orang yang melamar di setiap pembukaan loker. Ini tandanya banyak pengangguran dan banyak juga nanti yang terserap dengan adanya MBG. Kemudian yang C, program ini dibuat agar petani dan pedagang itu menggeliat laris ya guys. Peternak daging juga begitu. Sehingga perputaran ekonomi lebih cepat. Selama ini tahu kan, petani, pedagang di pasar sama peternak itu sangat kurang banget dapat penghasilan maksimal karena saat panen harganya murah. Tapi dengan adanya MBG ini harganya stabil bahkan cenderung naik dan ini membahagiakan mereka dan ini bisa berdampak positif untuk semangat mereka semua menjadi petani, pedagang dan juga pengusaha telur, daging dan ayam. Yang D, sangat menguntungkan toko bangunan dan membuat banyak tukang sama kuli bangunan laris manis karena banyak proyek dapur dibangun mendadak ya guys. Kemudian yang keempat, takut racun dengan makan makanan MBG. Aku jawab ya, wahai netizen semua dapur dibuat sebagus dan sehigienis ini dengan dana miliaran. Pegawai dilatih untuk profesional, ada SOP yang ketat, sertifikat chef, sertifikat penjamah makanan, bahkan ini standarnya jauh sekali di atas warung-warung pinggir jalan, catering-catering di sekitar kita, dan serta dapur-dapur rumah kita. Yakinlah, selama tidak ada yang sengaja memberi racun dengan tujuan menjatuhkan program ini atau menjatuhkan dapurnya MBG, insya Allah tidak akan terjadi. Jikapun memang karena kelalaian seperti misal basi karena mispengolahan dan pemorsian, kontaminasi silang di dapur karena kurang higienis, maksimal mengakibatkan diare atau muntah ringan yang diserang karena saluran pencernaan. Tetapi melihat SOP-nya seperti ini sangat ketat, kayaknya itu minim banget ya guys ya. Dan jika memang ada yang masih terkena, namanya juga program baru dan pasti akan segera dievaluasi dengan benar. Kemudian yang kelima, makanan MBG tidak enak, anak-anak tidak doyan, mubazir dan ujungnya untuk ayam. Guys, makanan yang disajikan wajib sehat. Sehat kadang tidak enak, apalagi di era gempuran masakan ala cafe resto yang penting enak doang, nol gizi. Maka yuk ajari anak kita untuk terbiasa makan masakan lokal dengan kandungan gizi, karbo, protein, vitamin yang seimbang. Jangan asal enak aja. Jika nggak doyan, diajarin anak bungkus jatahnya untuk dibawa pulang. Butuh waktu untuk pembiasaan makan sehat. Jika mentok nggak doyan, silahkan kasihkan ayam. Terus ayamnya jika besar bisa disembelih untuk pemenuhan gizi anak-anak kita. Yang keenam, kasihkan uang aja ke ortu biar ortu yang masakin. Jadi gini guys, MBG itu baru mulai dan baru ada sekarang sejak dari zaman Belanda. Nyatanya banyak ortu yang sibuk, gak sempat bontotin anaknya. Terus jika ada yang bilang gak bisa bontotin karena miskin, nyatanya ada dana PIP yang langsung ke ortu yang benar-benar membutuhkan tapi uangnya boro-boro untuk bontotin. Seringkali buat ortu untuk kebutuhan lain seperti bayar hutang, beli skincare, beli kuota, beli emas dan lain-lain. Yang ketujuh, mending sekolah dan kesehatan gratis daripada MBG.
Bukannya selama ini sudah banyak yang gratis, nggak ada SPP. Kalaupun ada iuran komite, kembaliannya juga ke anak itu pun nggak banyak ya guys. Terus kemudian soal kesehatan itu juga sudah ada BPJS gratis. Jika kalian benar-benar nggak dapat ini, bisa protes ke pemerintah setempat atau usul ke pemerintah setempat untuk dapat yang gratis-gratis. Kembali lagi ke pendidikan, yang gratis juga banyak untuk pendidikan tinggi, bahkan ke luar negeri banyak beasiswa-beasiswa dari pemerintah dan dari swasta, asal anak kalian wajib pintar. Nah guys, jadi teman-teman yang terhormat semuanya, yuk kita pandang MBG ini sebagai positif ya. Kalau ada yang kurang bagusnya, ada yang kurang baiknya, kalian bisa memberikan kritik dan saran yang elegan dan bagus ke dapur masing-masing untuk perbaikan. Program ini nyatanya positifnya sangat banyak dan negatifnya sebenarnya sedikit. Yang membuat negatif hanyalah penggiringan opini dari orang-orang yang gak setuju dengan MBG. Maka yuk mari kita jadi netizen dan rakyat yang baik. Note, saya bukan pendukung militan Pak Prabowo, tetapi karena saya rakyat, saya mendukung program ini dari berbagai sisi dengan kemanfaatan yang mendalam, dan saya juga ikut terlibat dalam mewujudkan MBG ini ya guys, karena saya sebagai rakyat ingin berpartisipasi, membuka lowongan kerja, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas. Dan sekali lagi juga guys, saya bukan politisi, jadi saya tidak memihak siapapun, hanya saya memihak rakyat untuk sejahtera dalam versinya masing-masing. Gimana guys? Yuk kita buang opini negatif tentang MBG, kita dukung agar pemerintah benar-benar bisa mensejahterakan rakyatnya sekali lagi dalam versinya masing-masing. Setuju ya guys? Thank you sudah menonton video yang panjang ini dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita semua.